Praktik markup anggaran, apakah haram dalam Islam? Praktik markup atau penggelembungan anggaran hingga saat ini masih menjadi problem yang belum terselesaikan. Masih banyak ditemukan kasus pejabat yang berani melakukan markup harga dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Padahal, markup jelas-jelas merupakan modus laten korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN. Bahkan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Nurul Gufron mengatakan pihaknya pernah memproses hukum pejabat yang berani menggelembungkan harga tanah untuk pengadaan kuburan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Saya kurang tahu apakah ada sekda atau batnya hadir pada pagi hari ini. Pengadaan tanah kuburan. Tanah kuburan Pak, namanya kuburan untuk proyek mati saja masih dikorup, tegas Gufron di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Juli 2024. Lebih dari 20 tahun silam, Begawan Ekonomi Indonesia almarhum Profesor Sumitrodjo Yohadikusumo sudah mengisyaratkan bahwa sekitar 30% anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, bocor akibat praktik KKN yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Hingga saat ini, kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah masih berpotensi menjadi ladang subur korupsi. Tindakan markup anggaran seperti di atas tentu sangat merugikan keuangan negara. Selain itu, juga dapat berpengaruh terhadap kualitas barang yang diadakan. Untuk mendapatkan keuntungan, terkadang barang yang diadakan bukanlah barang dengan kualitas dan harga terbaik, sehingga pemanfaatannya kurang maksimal. Hukum markup anggaran. Hukum melakukan markup anggaran pernah diputuskan dalam Forum Bahsul Masail PWNU Jawa Timur pada 9 hingga 10 Juni tahun 2005 di Pesantren Sidogiri Pasuruan. Forum ini memutuskan bahwa markup anggaran adalah perbuatan dosa karena termasuk perbuatan dusta, kids, dan penggelapan dana, gulul, sehingga para pelaku markup diwajibkan untuk mengembalikan dana yang diambilnya serta dapat dikenai hukuman, ta'zir, sesuai kebijakan imam atau pemerintah yang berwenang. Di antara referensi yang digunakan dasar adalah pernyataan dari Izzuddin bin Abdissalam bahwa penggunaan dana maslahat umum harus berdasarkan kepentingan bersama, maslahat umum, bukan berdasarkan kepentingan individual. Artinya, tidak boleh memilih dalam mengalokasikan dana sesuai pilihan mereka dalam hak-hak pribadi, seperti membeli dirham dengan uang dirham atau satu takar kismis dengan sesamanya. Karena firman Allah, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan sesuatu yang lebih baik. Kendati ayat ini dalam hak-hak anak yatim, namun lebih utama ditetapkan dalam kepentingan umum kaum muslim dalam pengalokasian imam dari harta-harta umum, sebab perhatian syariat terhadap kepentingan umum lebih sempurna dan lebih besar daripada perhatian syariat terhadap kepentingan individu. Setiap pengalokasian yang membawa kerusakan atau menghindari kebaikan, maka dilarang. Qawaidul Ahkam, Damaskus, Darul Qolam, 2000, Jilid kedua, halaman 158. Praktik markup anggaran merupakan bentuk kebohongan, kids, berupa pencatatan dan pelaporan biaya yang dinaikkan melebihi realitas penggunaan yang sebenarnya. Syekh Muhammad bin Salim Babashir menjelaskan bahwa di antara maksiat lisan adalah berdusta, yaitu menginformasikan suatu tidak sesuai realitas, maksudnya berbeda dengan realitas yang terjadi, baik ia mengetahui dan sengaja atau tidak. Sementara, mengetahui dan sengaja merupakan ketentuan syarat mendapat dosa. Is'ad Ar-Rafiq, Jakarta, Dar Ihyail Kutub Al-Arabiyah, T. Jilid kedua, halaman 76. Selain itu, praktik markup anggaran juga merupakan bentuk penggelapan dana yang diharamkan, yaitu tindakan mengambil dana negara yang menjadi hak bersama secara pribadi. Syekh Muhammad bin Salim Babashir juga menjelaskan bahwa di antara maksiat tangan adalah penggelapan harta rampasan, itu termasuk bagian dosa besar. Praktiknya yaitu ada salah satu pejuang, baik seorang amir, pemimpin, atau orang lain yang mengambil harta rampasan sebelum dihadirkan kepada amir agar membaginya menjadi 5 bagian, meskipun yang diambil hanya sedikit. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa, yang termasuk sama hukumnya dengan penggelapan harta rampasan ialah penggelapan harta umum kaum muslim, harta baitul mal dan harta zakat. Baik pelakunya orang yang berhak atau tidak, sebab mengambil sendiri harta-harta tersebut itu terlarang, karena harus ada niat di dalamnya. Is'adur Rafiq, Jilid kedua, halaman 98.
Syekh Sulaiman Al-Bujairimi menjelaskan bahwa orang yang ditugaskan untuk membeli barang dengan harga tertentu, kemudian dengan keterampilannya, ia dapat membeli dengan harga yang lebih murah, maka uang sisanya tetap harus dikembalikan dan tidak boleh diambil untuk diri sendiri. Artinya, dari situ dapat dipahami larangan perbuatan yang marak terjadi, yaitu usaha orang cerdas dalam membeli harta benda. Ia membelinya dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran karena kecerdasannya atau pengetahuannya.